Oke, mungkin sambil jalan aja ya. Teman-teman kita buka dulu. Atau Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sama Salam sejahtera buat baik. kita semuanya. Oke, teman-teman sekali lagi kita mencoba lagi untuk menyesuaikan model belajar kita ya di di perkuliahan di Mercubuana. Dan ini sebenarnya kalau di hal yang normal memang kita belajar intervensi, kita belajar tentang praktikum intervensi di organisasi. Memang situasi normalnya kita ada kunjungan ya, kita kunjungan ke beberapa unit usaha, kita kunjungan ke beberapa perusahaan. Nanti teman-teman akan belajar langsung di lapangan bagaimana situasi di tempat kerja. Nah, uh, ini kan teman-teman kalau misalnya arahnya nanti mau di PIO, ini kan bisa kerja di HRD ya, kalau misalnya mengacu pada keilmuan di intervensi organisasi, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau intervensi itu kan nanti kerjaannya, kalau di situasi yang sebenarnya ya, kalau kita sebagai HRD di perusahaan, teman-teman kan bikin semacam program kan, bikin semacam program untuk melakukan tindakan preventif pencegahan, melakukan atau mungkin memberikan suatu solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi pada karyawan. Ini di antara sekian ada yang pernah kerja nggak di sini? Kerja kantoran maksudnya, day to day. Mas Ari pernah Tidak nggak, Mas ada Ari? suaranya. Belum, Pak. Belum. Mas Ari Pernah pernah Bapak? day to day, pagi sampai sore setiap hari? Iya, Di mana, Mas Ari? di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Rumah sakit keluarga. Jadi apa kamu? Karena dulu basic saya farmasi, Bapak. Jadi Oh, saya di kamu bagian SMF dulu ya? farmasinya. Sekolah Menengah Farmasi ya? Iya, benar. Oke, nah contohnya misalnya bagi teman-teman yang pernah kerja misalnya, ada situasi kita di tempat kerja, kita jam 8 sampai jam 5, kemudian besok masih masuk lagi, libur cuma Sabtu Minggu, ya kalau Sabtu libur ya, beberapa Sabtu mungkin masih masuk. Nah, ada situasi, ya kita seperti itu terus, ya ketemu dengan orang yang sama, ketemu dengan pimpinan yang sama, dan masalahnya ketika nanti teman-teman kerja di sebuah perusahaan, teman-teman harus siap mengikuti arus ya kemana perusahaan tersebut mau bergerak. Artinya gini, teman-teman, kalau misalnya nanti kerjanya di perusahaan swasta, ini teman-teman harus benar-benar bersiap untuk bergerak secara dinamis ya. Karena perusahaan swasta itu kan berkompetisi dengan yang lainnya. Dia punya kompetitor yang lainnya. Sehingga mau tidak mau, kita sebagai karyawan itu harus bisa mengikuti kemana arahnya perusahaan. Itu yang terkadang banyak karyawan, banyak individu yang tidak kuat ya, tidak sanggup untuk bisa menghadapi perubahan tersebut. Ini teman-teman, ya diharapkan kita nggak banyak ketemu di semester ini, kita nggak banyak ketemu di forum kuliah, tapi saya harap beberapa hal, beberapa presentasi yang disampaikan oleh beberapa kelompok nanti, sedikit banyak bisa memberikan gambaran ya, bahwa di kantor tuh ada aja masalah, di perusahaan ada aja masalah. Ya, ini ada si Dea nih, lagi di marketing misalnya. Nggak enak juga kan, Dea, kalau misalnya kita di marketing, ketemu orang komplain dan sebagainya, ketemu atasan misalnya, mungkin nggak suka sama kerja kita, itu bagian dari hambatan, bagian dari kendala kita. Nah, pada akhirnya ada satu bagian di HRD, ini tergantung perusahaannya ya, teman-teman ya. Kalau perusahaannya masih kecil, biasanya HRD-nya nggak nyampe untuk melakukan pekerjaan semacam ini. Tapi kalau di HRD perusahaan besar, itu biasanya ada bagian khusus yang menangani permasalahan-permasalahan yang dialami oleh karyawan. Ini bagian namanya OD, Organizational Development, ya, pengembangan organisasi. Tugasnya, dia akan memonitoring, memantau bagaimana kondisi atau kinerja karyawan, apakah mengalami permasalahan sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang ada di sebuah perusahaan. Ini penting, teman-teman. Kalau kita dari psikologi, kita mikirnya orang psikologi, SDM di perusahaan kan jadi penting. SDM kan manusia, orang, harus dikelola. Dia dalam kondisi yang seperti apa kerjanya. Nah, dari situ paling enggak teman-teman akan belajar ya, mengamati beberapa
perilaku-perilaku yang ditunjukkan karyawan, nanti ada perilaku yang tidak disiplin, turnover, double job misalnya, atau mungkin beberapa mengalami job hopping, kutu loncat, dan sebagainya. Banyak hal, teman-teman, tergantung perusahaan seperti apa. Ya. Oke, Mbak Nadia, ini sudah saya jadikan host. Mbak Nadia bisa coba untuk di-share dulu PPT-nya, silakan. Iya, Pak. Ini teman-teman di mana ya lokasi kegiatannya? Suaranya putus-putus, Pak. Ini di mana kalian lokasinya? Lokasi kegiatannya di mana? Ini kebetulan di Batam, Pak. Oh, Salah di satu Batam. Ya, Oke, di siap. Batam Center. Oke, sudah kelihatan. Monggo, siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Dipersilahkan. Ya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, jadi sebelum presentasi, saya akan mengenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Dea Ranti, kemudian ada Nadia, Mbak Nadia Mutiara, kemudian ada Maila Nabila, ada Mas Ibnu Rafi, dan ada saya sendiri, Indah Mila Rustanti, kemudian ada Mas Muhammad Ari Kusumo yang kebetulan hari ini berhalangan hadir, Pak, karena sedang sakit. Kemudian ada Mas Ari Yunanto dan Mas Michael Goodlife Malau. Oke, next. Oke, Pak. Jadi usaha yang kami ambil itu bernama Amora. Jadi Amora tersebut merupakan sebuah UMKM yang bergerak di bidang F&B atau food and beverage. Produk yang dihasilkan oleh Amora adalah makanan dan minuman seperti burger, spaghetti, Thai tea, hingga berbagai jenis makanan frozen food. Nah, sebelumnya tetap Mbak Nadia. Oke, nah, jadi awalnya ini Amora didirikan oleh 2 orang, yaitu Mugi dan Raka. Alasan awal mereka mulai usaha ini adalah karena mereka ingin mengembangkan kemampuan soft skill mereka yang didapat selama berkuliah, begitu katanya. Lalu Amora ini juga sudah berjalan kurang lebih sekitar 1 tahun. Jadi baru ya Pak, jadi karena masih terbilang usaha baru, Amora tersebut masih belum memiliki karyawan. Jadi selama menjalankan usahanya sehari-hari masih dijalankan oleh 2 orang pendiri Amora tersebut. Lalu dalam mempromosikan usahanya, Amora masih memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp karena menurut mereka jangkauan dari media sosial dianggap cukup luas begitu. Untuk lokasi Amora, seperti yang sudah saya bilang tadi, ada di Batam, lebih tepatnya di Kompleks Ruko Uniba Blok B11 Batam Center. Lalu next. Oke, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mas Ari. Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Indah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari perusahaan Amora. Kemudian permasalahan dari perusahaan Amora tersebut adalah yang pertama, belum memiliki struktur yang jelas. Karena seperti yang dibilang oleh Mbak Indah tadi, Amora didirikan baru 1 tahun, sehingga perusahaan tersebut belum memiliki karyawan, Amora belum memiliki struktur usaha yang jelas, di mana pembagian tanggung jawab masih belum jelas. Tidak ada tanggung jawab yang tertulis, dan job desk masing-masing individu masih belum jelas. Kemudian yang kedua setelah diwawancarai yaitu citra rasa yang belum konsisten karena basicnya mereka itu bukan dari basic food and beverage sehingga Amora masih dalam pengembangan citra rasa. Produk makanan yang dijual masih dalam penyempurnaan citra rasa dan Amora masih meminta saran konsumen untuk mengembangkan citra rasa masakan. Jadi citra rasa produk yang dijual itu masih sering berubah-ubah karena kemungkinan yaitu tatanan atau ukuran-ukuran bumbu-bumbu yang digunakan masih belum bisa dipatok dalam penyajian makanannya tersebut. Kemudian next, Kak Nadia. Kemudian setelah itu kami lakukan assessment awal. Yang pertama yaitu leadership atau kepemimpinan, yaitu kurang tegas karena masih dikelola oleh 2 orang tersebut.
Yang kemudian relationship-nya, yaitu job tag serta job spec-nya belum pasti bagi pekerjanya. Kemudian yang ketiga yaitu struktur organisasi yang belum memadai. Ketiga, cita rasa produk yang masih berubah-ubah atau belum konsisten terhadap produk yang dijual. Kemudian yang terakhir yaitu strategi promosi yang belum maksimal karena masih menggunakan Instagram dan WhatsApp seadanya. Kemudian next, Mbak Nadia. Kemudian rancangan intervensi yang kami lakukan yaitu dilihat dari profil dan permasalahan yang didapat oleh perusahaan Amora. Rancangan intervensi yang tepat adalah intervensi strategi dan intervensi struktural. Kalau yang paling dominan sih intervensi strategi, karena perusahaan itu baru berdiri 1 tahun. Untuk intervensi strateginya itu intervensi strategi yang dilakukan dengan cara membuat standarisasi produk karena permasalahan intinya ada perusahaan Amora tersebut kan karena cita rasa ya Pak ya, sehingga kami menggunakan rancangan untuk membuat standar resep atau standarisasi resep untuk produk makanan yang dijual sehingga makanan tersebut mempunyai konsisten rasa terhadap apa yang dijual sehingga konsumen atau pembeli itu merasakan ciri khas dari makanan tersebut. Kemudian bisa juga dengan ditambahkan yaitu dengan cara memberikan cara penyajian makanan tersebut dengan cara yang unik atau lebih indah sehingga perusahaan Amora itu memiliki hal yang beda atau yang lebih unik dari perusahaan food and beverage yang lain. Kemudian yang ketiga dari intervensi strategi yaitu dari marketing. Bagaimana cara kita memasarkan atau membranding dari perusahaan tersebut sehingga perusahaan tersebut dikenal lebih menonjol dari perusahaan-perusahaan beverage yang lain. Contohnya itu kita menggunakan poster-poster atau tampilan-tampilan Instagram yang lebih Instagramable sehingga menarik konsumen untuk penasaran ini apa ya, ini makanan apa ya kok bagus banget, ini makanan apa ya kok lucu banget sehingga para pembeli itu terasa penasaran untuk mencoba makanan tersebut. Ketika pembeli itu mencoba dengan branding dan marketing yang baik, kemudian setelah merasakan masakan itu ternyata enak dan worth it, diharapkan untuk para pembeli dan para customer yang datang untuk pertama kalinya itu bisa repeat order untuk kesekian kalinya dan memberikan informasi atau memberikan info kepada teman-temannya. Di sini loh ada makanan yang enak dan tempatnya cozy dan lucu-lucu. Seperti itu intervensi strateginya. Kemudian bisa juga nanti dibantu di promo-promo WhatsApp atau promo-promo media yang lainnya. Atau karena sekarang lagi booming di TikTok, bisa juga untuk promo-promo food and beverage-nya Amora itu dibuatkan video di TikTok yang sebagus mungkin atau seunik mungkin sehingga para pelihat TikTok itu juga penasaran. Karena di situ juga tadi untuk produknya ada frozen food, diharapkan bisa dikirim ke luar kota atau bisa juga untuk menambah relasi atau pembeli yang ada. Kemudian intervensi strukturalnya yaitu membuat visi, misi, value. Karena pada dasarnya perusahaan itu kan harus memiliki pegangan bagaimana arahan, bagaimana tujuan mereka ke depan mau seperti apa, sehingga apa yang dicapai itu jelas. Kemudian membuat job description yang menjelaskan tugas dan peran masing-masing pegawai, sehingga para pegawai atau kedua pendiri Amora itu memiliki rasa dan tanggung jawab yang lebih tinggi lagi untuk tetap melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan. Kemudian hal tersebut membuat segala hal menjadi lebih efektif dan efisien. Sekiranya seperti itu dari presentasi. Oke. Sambil kita bahas ya. Saya tambahin sedikit ya Pak. Boleh, Indah silakan. Oke. Jadi saya mau tambahin sedikit untuk omsetnya. Jadi Amora itu masih targetnya itu omsetnya itu harian Pak. Nah, jadi kadang omsetnya itu dapat dan kadang-kadang ya begitu aja standar, nggak terlalu rugi, tapi tidak mencapai target itu. Jadi tergantung rame atau tidaknya hari itu. Nah, menurut kami itu juga karena
promosi yang kurang maksimal gitu. Mungkin Amora bisa diintervensi strategi itu ngadain buy one get one gitu untuk menambah pelanggan yang datang begitu. Oke. Sekian presentasi dari Baik. kelompok saya, mungkin bisa ditanggapi Pak. Oke. Thank you Mbak Indah dan kawan-kawan. Ini yang di Batam siapa ya? Yang dekat dengan lokasi usahanya? Nadia sendiri atau Mas siapa? Mike, Pak. Oh, Mas Michael. Halo Mas Michael. Iya. Dengar suara saya? Iya Pak, dengar Pak. Oke. Mas Michael ini punya temennya Mas Michael atau Mas Iya, Michael? ini punya teman saya Pak, teman SMA saya. Oh, teman SMA. Oke. Ini Iya. di Batam Center ya, berarti ya? Di Batam Center. Saya kan pernah ke Batam ya, Mas Michael ya. Kalau setahu Iya, Pak. saya kan Batam Center tuh kan nggak serame di Nagoya ya, Mas? Nggak serame... Batam Center justru pusatnya Pak. Oh ya, ini sama Iya. sama Masjid Raya sebelah mananya, Mas? Sama Masjid Raya. Oh, agak jauh Pak. Oh, berarti jauh Masjid ya? Masjid Raya itu di dekat alun-alun. Iya, yang dekatnya Geraha Pena itu kan, yang tulisan apa? Iya. Tulisan Welcome to Batam itu kan? Iya Pak, bener. Soalnya nanti saya sambil dikoreksi ya. Soalnya kalau iya. setahu saya dulu pas ke Batam sih ya. Iya, Itu iya, Pak. Batam Center agak sepi, yang ramai malah daerah Jodoh sama apa? Nagoya ya. Oh iya. Oke, teman-teman, ini kan juga perusahaan ya, juga usaha, walaupun skalanya masih sangat kecil ya, masih terdiri dari 2 orang. Nah, biasanya ketika sebuah usaha yang belum lama didirikan, kemudian juga masih terbatas orang-orangnya, artinya yang mengerjakan pekerjaannya itu masih orang-orangnya sendiri, masih ownernya sendiri. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah apa sih tujuan mereka untuk bisnis dulu. Karena biasanya tujuan orang untuk bisnis itu kan beda-beda kan. Tujuan orang untuk membuka usaha itu kan memang berbeda-beda. Yang pertama, apakah memang ini pekerjaan mereka, artinya mereka nggak punya pekerjaan yang lain. Sorry, Mas Michael, ini mereka seumuran dengan Mas Michael ya? Berarti mereka juga anak kuliahan ya, Mas? Iya, Pak. Mereka kuliah di Batam Tourism Park. Itu jurusan Tata Boga. Oke, berarti memang seumuran ya, umur-umur 20-21 lah ya? Iya, Pak. Ya, kembali ke masalah tujuan. Kira-kira fokusnya mereka kemana sih? Apakah pertama, menambah keuntungan, artinya fokusnya ke omset. Kemudian, yang kedua, apakah satu di antara mereka memang punya kemampuan untuk membuat atau mungkin memasak makanan tertentu, sehingga dia punya keterampilan ya. Misalnya Mbak Indah punya kemampuan bikin pisang goreng misalnya, terus Mbak Indah jual misalnya. Atau yang ketiga, karena memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Misalnya kayak tadi sih, ya Mbak Indah mungkin jual pisang karena di sini banyak pohon pisang misalnya. Atau yang keempat, dia manfaatin momen, tren. Nah, biasanya ketika orang mau fokusnya ke keuntungan, menambah keuntungan, dia mengambil produk atau jajanan yang umum. Artinya mengambil produk yang memang sedang tren di daerah tertentu. Ini saya nggak tahu, apakah memang di Batam itu masih pada seneng makan burger, spaghetti atau Thai, atau seperti apa. Karena biasanya kalau misalnya dia ngejarnya ke keuntungan, dia tentu mengambil aman dengan menjual produk yang sekarang lagi sedang tren di daerah tertentu. Nah, kalau misalnya memang mengejar untuk keuntungan, tadi Mbak Indah sudah bilang soal omset. Biasanya, dari seorang pengusaha, itu punya target omsetnya. Karena dia ngejarnya keuntungan kan, pengen nambah penghasilan dan sebagainya. Dia ngejar mungkin rupiah tertentu agar bisa terpenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, dia punya target nih, dalam per minggu, per hari, harus bisa menghasilkan berapa omset. Nah, kembali soal output lagi. Tadi Mas Ari menjelaskan soal rasa. Produk yang seperti ini, ya rasa yang paling utama. Tapi tergantung juga bagaimana dia mengemas produknya tersebut. Apakah hanya dari rasa? Apakah yang kedua soal pelayanan misalnya, mungkin delivery, mungkin packaging-nya,
atau mungkin kebersihan rukonya dan sebagainya, atau apa misalnya, atau ada output yang lain misalnya. Jadi biasanya kalau output sebuah produk makanan seperti ini, kalau nggak rasa masalah pelayanan. Nah, dilihat dulu. Kalau misalnya rasa, ini berarti bikin sendiri ya, teman-teman ya. Tidak, apa istilahnya, tidak mengambil bahan baku yang sudah siap pakai terus digoreng. Kalau Pak. untuk Hmm? burger, iya Pak. Kalau frozen food itu masih kayak ngambil food Reseller ya, lagi. kayak dropshipper gitu ya. Oke, nah kalau misalnya memang dia bikinnya dari awal, mungkin misalnya karena mungkin rasanya nggak enak, dia masih belum bisa menakar bumbunya, apakah secara keterampilan memasak, dia sudah menguasai atau belum. Terus kalau misalnya memang dia mengambil bahan produk dari orang lain, terus hanya mengolah sedikit saja, dilihat untuk pemilihan produknya, sama bagaimana dia membagi tugasnya. Tadi Mas Aris kelas udah menjelaskan soal pembagian tugas yang belum jelas ya, Mas Ari ya. Sorry, tak cek juga. Ya, belum memiliki pembagian tugas yang jelas. Nah, ini teman-teman bisa cek lagi apakah pembagian tugas yang belum jelas ini berdampak ke output atau enggak. Jadi, teman-teman menjelaskannya bisa dari hal umum ke khusus, bisa dari hal khusus ke umum. Dari hal umum, kita bicara omset, bicara rasa. Wah, rasanya nggak enak, nggak terlalu enak, belum konsisten. Sehingga efeknya ke omset. Orang nggak banyak datang ke rukonya. Nah, ini akar masalahnya apa? Diturunkan ke bawah. Atau teman-teman mau langsung menuju ke kasus karyawannya. Kayak tadi, pembagian tugas belum jelas. Kemudian arah tujuan belum jelas. Nah, apakah yang tadi itu ngefek nggak ke omset? Ngefek nggak ke rasa tadi? Karena ini saling mengaruhi kan. Ini hubungan sebab akibat, kayak skripsi sebenarnya. Ya, kayak akibat sebab, kayak sebab akibat. Kayak variabel tergantung dipengaruhi oleh apa? Variabel bebas, ya. Jadi kalau misalnya permasalahannya adalah variabel tergantung, maka dipengaruhi oleh yang mempengaruhi adalah variabel bebas. Nah, kalau fokusnya di intervensi, kita memberikan suatu upaya preventif atau pencegahan atau memberikan solusi. Di mana solusi bisa didapatkan? Diambil dari apa penyebab dari suatu permasalahan. Kalau diseriusikan dikaitkan kan, dikorelasikan dengan variabel bebas. Tapi kalau di intervensi, ini mirip seperti psikologi pelatihan kemarin sih sebenarnya konsepnya. Cuma kalau di pelatihan kemarin, kita kan intervensinya kan kelompok jatuhnya. Tapi kalau ini organisasi, walaupun cuma 2 orang, satu organisasi, berarti intervensi yang diberikan harus bisa mencakup semua orang yang ada di organisasi. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Ini mirip-mirip kalau misalnya teman-teman, di sini, di sekian banyak ini ada yang sedang buka usaha nggak di sini? Pernah buka usaha? Mbak Indah, Mbak Nadia, belum pernah? Dea? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Ya, jadi Saya biasa. ada usaha. Mbak Nadia. Ya. Usaha apa Nadia? Itu Pak, toko pertanian. Toko pertanian? Iya, toko pertanian. Oh, di tempatmu? Iya, di sini Pak. Oke. Yang dijual apa? Bibit, cangkul gitu ya? Pupuk, terus Pupuk, ada bibit, ada semprotan itu. Nah, terus ada pupuk yang buat pohon-pohon kayak anggrek, atau enggak yang modelnya apa itu ya? Ya, itulah pokoknya. Ya, apa namanya? Itulah pokoknya Pak, kurang tahu Ya, saya. intinya kan kalau misalnya setiap usaha itu kan dibangun atau mungkin dibuka, ngikuti permintaan atau kebutuhan konsumen kan. Mungkin di tempat Mbak Ya. Nadia asli mana kamu? Aslinya mana? Saya Wonosobo Pak. Oh, Wonosobo. Masih banyak sawahnya ya. Ya, Ya, mungkin Mbak kan Nadia saya di desa. membuka toko pertanian karena masih banyak lahan pertanian di sana. Karena masih banyak Iya. orang membutuhkan untuk kebutuhan peralatan pertanian di sana. Coba kalau misalnya bukanya di Jogja, di tengah kota Jogja, mungkin agak susah larisnya.
Ya, kalau di Bantul, di Sleman, di Kulon Progo mungkin bisa. Nah, dari situ kita mengetahui output-nya kan. Misalnya katakanlah, mohon maaf nih, di tempatnya Mbak Nadia buka toko, kenapa? Ya karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dia punya target, harus dapat duit berapa untuk bisa terpenuhi kebutuhannya. Dari situ, ada proses yang harus dilakukan kan. Kalau mengacu pada six box tadi, memang six box belum semua usaha, belum semua perusahaan atau organisasi terpenuhi semua six box-nya kan. Karena tadi, perkembangan perusahaan. Kayak ini misalnya, Food Beverage Amora ini. Ya kalau misalnya mau berkembang usahanya, jangan dulu deh rekrut karyawan. Jangan dulu deh cari orang, karyawan untuk kerja di situ. Mana ada duit untuk gaji mereka kan. Karena mungkin omsetnya belum stabil. Arahnya belum jelas. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini, mungkin perlu menentukan tujuannya dulu. Perlu menentukan visi si bisnisnya dulu seperti apa. Kalau visinya sudah jelas, tujuan sudah jelas, baru di-breakdown dalam pembagian tugasnya. Karena mas sekali lagi, kalau kita bicara tentang job desk sama job spesifikasi, kan harus jelaskan desain kerjanya seperti apa. Job design. Job design itu adalah menentukan orang-orang yang untuk kerja di perusahaan. Maka dari itu harus jelas dulu. Jadi perusahaan arahnya mau kemana dulu nih. Targetnya seperti apa. Planningnya seperti apa. Itu yang gampang-gampang susah sih ketika mau mengembangkan sebuah perusahaan yang masih skala kecil. Dan karena kita orang psikologi, kita fokusnya tentu lebih ke pengembangan orang-orangnya ya. Bukan masalah promosinya, bukan masalah modal dan sebagainya, bukan masalah apa ya, lebih ke helpful mekanismenya, tapi arah kita pengembangan SDM-nya, pengembangan organisasinya, itu seperti apa. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman mungkin? Jadi ini PR-nya, mungkin nanti lewat Mas Michael ya, bisa coba ditanyakan kembali, apa sih tujuan mereka untuk bikin bisnis? Pertama itu dulu. Karena dengan sendirinya, itu akan berpengaruh pada kinerja mereka. Ada yang memang fokusnya cari uang sebanyak-banyaknya misalnya. Di Jogja deh misalnya, di Jogja kan banyak banget jajanan kekinian kan. Kita kalau misalnya mau ngambil contoh produk yang lagi tren, sangat banyak. Mau apa coba? Mau boba, mau es kopi, mau manisan mangga, mau ayam geprek dan sebagainya, mau mie semacam mie gacoan, banyak banget. Ya, cepat dapat keuntungan. Karena selera pasarnya seperti itu. Es Milo dulu, es kepal, zaman masih jaya ya. Sekarang udah nggak terlalu jaya. Thai tea masih banyak yang suka minum Thai tea. Tapi kalau misalnya dia punya orientasi yang lain, misalnya nih, Mas Ari Yunanto pengen mengembangkan kotoran sapi misalnya, jadi pupuk misalnya. Tentu cara promosinya juga harus berbeda kan. Nggak mungkin Mas Ari jualan kotoran sapi tapi di Instagram misalnya. Kita perlu melihat dulu kan, konsumnya seperti apa. Nah, artinya setiap orang untuk mendirikan usaha itu punya tujuan berbeda-beda, punya tujuan masing-masing. Dan nanti akhirnya bisa mengaruhi bagaimana proses usaha itu berkembang. Kayak gitu sih teman-teman saya kira. Oke, itu mungkin nanti coba ya sambil direvisi dalam bentuk laporan Word. Nanti ini dikumpulkan di UAS ya, masih agak lama sih, masih sekitar 4 mingguan, masih 1 bulan lah ya. Nanti untuk laporannya satu kelompok, satu laporan ya, kemudian nanti akan coba kita rekam ya, nanti kita upload di YouTube. Kalau sudah nanti bisa dipelajari kembali di grup. Kalau ada beberapa hal-hal yang mau ditanyakan, nanti monggo teman-teman bisa share di grup saja, biar terpusat ya nanti untuk informasinya ya, seperti itu. Gitu mungkin teman-teman, ya terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Ya, nanti misalnya ada beberapa hal-hal yang mau ditanyakan, nanti bisa nyambung lagi Pak ya. Fahmi? Ya, monggo Mas Ari gimana? Pak Fahmi? Mau bertanya sebentar Boleh, untuk monggo. yang mengenai penjelasannya tadi. Untuk sebuah intervensi psikologi yang sekarang kita pelajari ini, itu seperti tadi yang Pak Fahmi bilang, itu berarti kita tuh fokusnya ke sumber daya manusianya ya Bapak ya, bukan fokus bagaimana teknik caranya dia untuk memasarkan, tetapi bagaimana cara kita mengintervensi SDM-nya untuk
biar Mm-mm. untuk meningkatkan. Mm-mm. Oh, baik. Kalau misalnya, ini yang perlu diintervensi cara promosinya, bukan teknisnya promosinya, tapi bagaimana mengembangkan orang-orangnya supaya punya kemampuan dia dalam berpromosi, Mas. Jadi bukan Oh, caranya baik. sih, bukan caranya promosinya, bukan caranya ngatur keuangan, itu urusan orang akuntansi, itu urusan orang manajemen. Tapi fokusnya kita, bagaimana menyiapkan orang-orangnya, apakah secara kemampuan, secara kompetensi, dia sudah cukup mampu atau belum untuk melakukan kegiatan promosi. Kalau belum, mungkin misalnya, kalau memang dia bisa dilatih, dikasih pelatihan, kasih pelatihan. Tapi kalau misalnya nggak bisa dikasih pelatihan, mungkin kita harus merekrut orang. Ada intervensi lagi di situ kan, menambah jumlah karyawan yang sesuai dengan kompetensi. Ya, jadi walaupun kita fokusnya lebih ke marketing, lebih ke ada problem di kasir keuangan, tetap fokus kita lebih ke orangnya. Nggak jauh-jauh sih soal job desk sama job spec. Dia udah cukup memenuhi atau belum secara kriteria. Kemampuannya seperti apa. Kita ngerekrut orang pakai sistem nggak? Kemarin misalnya kita belajar di rekrutmen seleksi ya, ada sistem yang dia pakai nggak? Ada kualifikasi nggak yang dia tentukan? Kayak gitu. Gitu, teman-teman. Ya, oke. Terima kasih ya semuanya atas partisipasinya. Nanti insya Allah ya, semoga kita bisa ketemu lagi ya di forum tatap muka. Kita sama-sama berdoa, sama-sama berproses ya, berpikiran positif ya, jaga mental, jaga hati ya. Itu aja teman-teman, thank you semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya rekam ya. Waalaikumsalam. Nanti saya share Terima di kasih ya Pak. sama-sama teman-teman. Terima kasih, Pak. Sukses semuanya, sehat-sehat semuanya.